warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Indonesia Pintar. Baik, untuk sekarang kita akan membahas tentang Cisco Packet Tracker. Cisco Packet Tracker adalah suatu simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Jadi kalau misalkan kita ingin sekali mempelajari tentang jaringan, dan itu pun nggak mengeluarkan uang banyak banget buat untuk mensimulasikannya, bisa memakai Cisco Packet Tracker. Walaupun memang banyak sistem-sistem yang bisa untuk mensimulasikan suatu jaringan gitu, tapi lebih umumnya kita lebih mengenal Cisco Packet Tracker. Apalagi sekarang membahas tentang Cisco Packet Tracker, nggak mungkin yang lain gitu. Nah, jadi intinya sekarang kita memakai Cisco Packet Tracker versi 7, yang digunakan adalah versi 7. Untuk yang lainnya, setelah mau pakai Cisco Packet Tracker versi berapa bebas, yang penting bisa menggunakannya. Nah, pastikan di sini juga kita lihat di sini ada yang namanya jaringan internet. Nah, perlu Anda ketahui semuanya, kalau misalkan Cisco Packet Tracker ini di PC kita ada suatu jaringan internet, biasanya itu dia munculnya seperti ini. Suka muncul menu-menu seperti ini, ada netcat buat loginnya. Apalagi kalau misalkan kita klik gas login, dia bakal muncul introduce untuk panel network academic gitu ya, bisa seperti ini. Tapi untuk ini kita lewatkan terlebih dahulu. Kita langsung ke Cisco Packet Trackernya. Kita tunggu di sini. Tadi tuh ada muncul angka hitungan dari angka 10 sampai nanti angka 1, dia bakal otomatis muncul seperti ini. Klik confirm kursnya. Nah, ini kita minus terlebih dahulu deh. Nah, di sini kita besarkan. Nah, untuk belajar seperti ini sebenarnya kalau kalian ikut tes, kalian tuh bakalan dilihat timernya, Jadi semakin cepat tapi semakin rapi juga, atau semakin sesuai dengan yang ditugaskan atau enggak diberikan soal, itu nilainya makin bagus gitu. Ya, di sini ada timernya nih, bisa dilihat ada timernya. Kalau ikut ujian pasti banyak yang memperhatikan waktu-waktu seperti ini. Nah, terus di sini juga ada beberapa panel-panel ataupun komponen-komponen yang mesti kita ketahui. Apalagi kalau misalkan di kelas 1 ataupun kelas 2, tapi lebih menjurus sih kayaknya di kelas 2 itu mesti mengenal komponen-komponen ini gitu. Terutama di sini ada router, di sini ada switch. Nah, ini ada hub, ada juga
Ada subnetmark gitu kan. Di sini kita kasih 12. Oke, di sini 12, kita diklik sini bakal muncul sendiri 255.000. Tapi kalau nanti di mikrotik biasanya kalian kalau misalkan setting mikrotik, kita tuh harus mengenal gitu subnetmarknya berapa. Oke, baik, kembali lagi. Kita lanjutin pelajaran hari ini ataupun tutorial untuk setting-setting di bagian di apa namanya aplikasi Cisco Packet Tracker ini. Tadi kita udah setting untuk komputer Alia dan Nita ya. Nah, kita sekarang mau tambahin komponen. Misalkan kita mau tambahin komponen tentang server nih. Server, kita tambahin server. Kemudian sini tambahin PC. Kemudian kita di sini juga tambahin kayak wirelessnya atau enggak AP, akses pointnya gitu kan. Nah, ini nggak apa-apa. Kemudian kita pasang kabelnya, pasang kabel dari switch ke server. Nah, dari switch lagi ke access point. Nah, nantinya di sini laptop ini mendapatkan IP secara DHCP ataupun otomatis. Nah, settingnya seperti ini. Pertama, kita lihat dulu nih, ini laptop belum terhubung nih sama access point. Sebenarnya sih bisa pakai kabel, cuman kita coba pakai wireless ya, pakai ada kayak wifi-nya gitu, kayak laptop. Nah, kita klik 2 kali, kemudian di sini kita config desktop. Nah, fokusnya di bagian fisikal. Fisika kita turun ke bawah, kita matiin dulu. Kalau misalkan nggak dimatiin, ini nggak bakal bisa mau dipindahin tuh. Ada bacaan seperti ini. Makanya kita matiin dulu. Habis dimatiin, kita turunin, kita naikin lagi, kita nyalain deh. Nah, habis nyalain, nah kita lihat dulu nih, kita intip nih. Wah, udah tersambung gitu kan. Nah, kemudian kita langsung ke bagian server. Udah tersambung sama sinyalnya nih, sinyal si access point. Nah, kemudian kita klik access pointnya. Di sini ada bagian service. Nah, di bagian service ada HTTP, DHCP, DHCP v6, TV, ada DNS, side slot.
AAA gitu, AAA maksudnya NTP, email, VTP, IoT, ya kan, VA manager. Nah, ya. Nah, kalau misalkan orang-orang RPL ataupun yang bisa meracik ya, meracik daripada suatu website, bisa nih tahu nih HTTP apa, tahu lah gitu. Nah, tapi untuk sekarang kita ke bagian servisnya di DHCP terlebih dahulu. Ingat, DHCP-nya tampilan seperti ini. Kalau misalkan kondisi dalam off, kita nyalain. Nah, kemudian setelah kita nyalain, kita setting deh full name-nya. Setelah kalian mau ganti atau enggak. Kalau saya sih nggak usah diganti dulu dah sementara. Nah, tadi gateway-nya itu adalah yang kita setting tadi di sini. Setting di sini ya, setting di sini apa nih? Nah, ya. Nah, tapi sebelum tadi ke bagian servis buat DHCP, kita ke desktop dulu. Kita buat secara statik dulu. Kita buat 20.20.20. Tadi jangan pakai IP yang tadi udah dipakai, maksudnya yang belakangnya. Tadi kan belakangnya udah kita pakai 12 sama 10. Otomatis ini kita besarkan aja gitu. Maksudnya jangan sampai bentrok, bahasa seperti itu. Jadi kita kasih misalkan 15. Pencet 6-nya. Nah, di sini kita klik udah seperti ini dulu. Kemudian di sini ada service, kita klik lagi ke menu DHCP lagi. Kemudian kita lihat di sini nih, start IP address. Bahasa Indonesianya daripada start adalah memulai. Gitu kan, memulai IP address itu 20.00, benar apa enggak? Nah, kita sesuaikan aja yang tadi supaya kita nggak bingung. 20. Tadi kan kita masukinnya berapa? Di sini kita masukin 15. Berarti dimulai jangan daripada di bawah 15. Kita naikin aja misalkan 30 ya. Subnet marknya bener nggak? 255.0.0.0.0. Nah, maksimum number of user itu adalah perangkat yang bakalan dikasih sama si server ini sebagai DHCP gitu. Kita kasih aja, kita batasin kayak orang kasih hotspot, gimana kan suka bagi-bagi kota itu. Nah, kalau misalkan melebihi usernya, misalnya kita kasih 10, kalau ada 11 orang yang meminta hotspot kita, ya nggak bakal bisa yang 11-nya gitu. Kemudian di sini kita klik save, jangan klik add karena bukan mau nambah, mau kita membaruin tadi nih sebelumnya di sini gitu. Kemudian kita close, kita ke bagian PC. Di bagian PC ini kita lihat nih di bawahnya udah nyala kan, kemudian desktop. Nah, pas desktop kita statikin dulu. Ini jangan istilah kata mau dibohongin sama kayak begini. Kita statik dulu. Kemudian DHCP kita klik. Nah, sesuai nggak apa yang kita inginkan? Ya kan, IP-nya adalah belakangnya 30 gitu. Nah, kita coba nih, kita tampil lagi PC-nya supaya makin banyak gitu, supaya mungkin lebih memahami kita juga dalam belajar seperti ini. Nah, kita ganti lagi nih perangkatnya. Untuk fisikalnya jangan lupa dimatiin, takutnya kesetrum kalau misalkan belum dimatiin. Di sini turunin, terus kemudian dinaikin lagi, dinyalain. Nah, nanti muncul kayak sinyal gitu, tuh sinyal bergaris-garis lah. Kemudian di bagian desktop, nah bagian desktop di sini ada IP, kita klik IP-nya. Nah, sebenarnya sih udah bener gitu kan, cuman untuk memastikan aja kita balikin ke statik, ke DHCP lagi gitu. Muncul kan, tadi kan sono 30, sekarang 31 seperti itu. Nah, sekarang kita dalam suatu gedung ini, anggap aja ini satu gedung dah gitu kan, satu kantor kita gitu kan. Nah, yang ini laptop, kita kasih nama dulu deh. Kita kasih nama misalkan namanya siapa ya? Jangan Gilang. Susah nih nyari nama yang bagus kayaknya. Aduh, Faiz aja deh. Kayak jarang punya nama yang Faiz gitu ya, jarang. Nah, kemudian sini laptopnya apa ya? Kakak aja deh, kakak. Ini vokalis band lagi, personil daripada apa ya, saya lupa, sorry, maaf. Nah, di sini kita punya laptop si Faiz, kemudian punya laptop kakak nih. Di laptop kakak pengen ngeping punya si Alia, kita lihat. Sebenarnya kalau nggak usah muncul kayak gini juga kita bisa tahu IP-nya berapa, kita deketin aja sebenarnya, deketin tuh dia bakal muncul kan, Fast Ethernet kosong itu 20 belakangnya 12 ya, belakang 12.
Nah, kita buka di sini, kita ping 20, jangan lupa pakai titik 20 titik 13. Nah, sukses kan? Nah, sukses. Ini tahap baru sampai sini nih, ya kan, baru sampai server. Belum kita nanti ganti-ganti website atau ganti-ganti website lagi HTTP gitu, maksudnya di menu apa namanya tadi nih, di service daripada server itu ada TP, nanti kita ganti-ganti. Tapi sebelum itu ya coba dipahami terlebih dahulu deh ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut belajar bareng ya. Belajar bareng. Di sini tadi kita udah ngebahas tentang bagian servisnya ini di HCP udah. Sekarang lanjut lagi ke bagian HTTP. Tadi saya bilang. Jadi di sini juga kita lihat file-filenya dan juga HTTP dan HTTPS gitu ya. Mungkin tahulah kepanjangannya apa, udah sering dibaca ataupun sering searching di di Google juga banyaklah pengertian HTTP itu apa, HTTPS itu apa gitu ya. Jadi di sini ada file name-nya, di sini ada copyright HTML, di sini juga ada ya, ini gambar ya, ini gambar hello world. Nah, sekarang kita deletein aja dulu, kita sisakan yang untuk indeksnya. Nah, oke, untuk indeksnya kita delete dan kita sisakan edit. Nah, di sini sebenarnya edit sih sebenarnya gampang gitu ya. Kalau udah ada seperti ini sebenarnya gampang. Kita tinggal memahaminya aja alurnya gitu. Di sini center itu kalau mungkin bahasa tengah-tengah gitu kan. Font itu maksudnya ukuran. Di sini ada ukurannya, size-nya, color blue. Nah, di sini ada istilah kata judulnya gitu kan di web yang nanti kita buat gitu. Nah, kita edit aja dulu ya. Di sini kita edit misalkan belajar bareng online ya. Terus kemudian di sini yang HR itu sebenarnya header ya, jadi header ya gitu, ada garis kayak model di sini nih, ini kan garis nih. Nah, ini garis nih, nah ini HR. Nah, kita kasih aja coba HR-nya jadi 2 gitu. HR jadi 2, nanti dia garis jadi 2. Nah, P itu adalah paragraf. Nah, P itu paragraf. Nah, kalau misalkan mau dikasih kayak setiap huruf ini beda-beda, misalkan welcome-nya itu kita kasih ada pengertian I, ya kan? Ya, nanti tahulah munculnya seperti apa, nanti bisa dilihat actionnya gitu. Di sini kita kasih garis miring I. Nah, biasanya kalau seperti ini kita mesti ada yang dibuka dan ada yang ditutup gitu. Nah, terus udah gitu di sini ada quick link-nya, atau kita welcome-nya kita ganti ya, kita ganti sampai sini, kita ganti welcome online bareng gitu, misalnya online bareng, misalnya seperti itu. Nah, online bareng gitu. Nah, sini BRHF ini kita hilangkan aja. Sebenarnya kalau BR itu ada baris ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat gitu. Ini kita hapus aja. Misalkan kita mau hapus nih, kita hapus aja nih. Nah, quick link maksudnya klik link di bawah ini. Nah, misalkan kita mau masukin di sini ada yang namanya tadi apa, BR ya kan, BR kemudian href gitu kan, href. Nah, kemudian apa tadi kita manggil ini linknya gitu kan, apa linknya misalkan opening titik HTML gitu ya, kita kasih directnya gitu. Nah, kemudian di sini kita tutup, kemudian kita giniin ya. Habis ditutup, tunggu sebentar. Oke, lanjut lagi. Tadi ada beberapa halangan yang memang mesti di pause dulu. Nah, di sini ada hal yang mesti ditambahkan juga, tadi hampir lupa ya. Di bagian ini udah rapi. Di sini ada href. Nah ya, href ini mesti ada A-nya spasi href gitu. Takutnya nanti salah
mati lagi. Nah di sini kita kasih nih, misalkan href ini kita buat kalimatnya apa supaya nanti bisa diklik gitu kan. Misalkan di sini ada home gitu ya, home, beranda kalau bahasa kita, beranda atau beranda. Nah di sini kita sebenarnya kita tutup lagi gitu. Tadi kan kita bahas tutup dan buka dan tutup gitu ya. Kita buat satu dulu. Nah kemudian kita save, kita save. Oke, kita save ya. Kemudian kita close atau kita klik di sini deh. Di sini kita cek dulu nih apa tadi udah ke save belum. Nah ya udah ke save ya. Nah kemudian kita uji coba. Ya uji cobanya gimana caranya? Kita lihat dulu nih. Pertama di sini ada IP si servernya 20.20.20.15 20.20.15. Kemudian kita cek dari laptop nih. Nah, pertama coba dulu di run, jangan langsung ke bagian web browser ya, kesini dulu. Kita ping dulu. Kita ping 20.20.20.12. bener nggak? Sesuai nggak? Sebenarnya lihat aja nggak apa-apa gitu kan. Kita lihat. Nah, oh bukan, ternyata 15 kan. 15. Nah, 15. Di sini 15, kita masukin 15, kemudian enter. Nah, terjadi seperti ini nggak? Kalau terjadi seperti ini berarti yaudah kita bisa langsung coba di web browsernya. Di URL kita masukin 20.20.20.15. Nah kita enter. Nah sesuai kan dengan apa yang tadi kita buat. Nah di sini ada belajar bareng online ya. Welcome online bareng. Klik ini bawah ini tuh ada tanda tangan kan. Nah tadi kita kasih garis AR itu adalah 2, bener kan 2. Nah sampai sini dulu, mungkin dipahamin dulu ya. Oke, lanjut lagi nanti dipahamin alurnya. Oke, baik, kita lanjutin lagi. Tadi kita udah buat atau kita ngebahas tentang web browser di sini udah. Tapi web browser ini kita masukin URL-nya menggunakan angka, tidak menggunakan istilah kata pakai DNS atau enggak domain name server. Nah, caranya kita buat aja langsung. Di sini kan di bagian IP-nya kita pakai DHCP. Di sini ada DHCP sama DNS juga hitungannya belum ada, masih 00 gitu kan. Nah sekarang kita ganti terlebih dahulu semuanya ini, kalau bisa semuanya DHCP ya. Kita setting aja langsung di bagian sini servernya. Di bagian server kita masuk ke DHCP. Di bagian DHCP kita semua udah onin, tapi sebelum itu kita kesini dulu desktop deh. Ke desktop dulu. Di bagian desktop ada gateway, kita ganti 20.20.20.1. Nah kemudian DNS servernya kita ubah menjadi 20.20.20.15. Nah kenapa sama nih sama ini, kok nggak bentrok ya? Ini kan server ini kan sebagai DNS juga, nanti kita kasih keterangan deh ya. Nah jadi kemudian setelah itu di bagian service kita buat, dibuat di sini gateway tadi 20.20.20.1. Nah kemudian DNS nya tadi kita buat 20.20.20.15. Nah di bagian IP, start IP nya itu 20. Nah kita lewatin ini jadi 20 juga. Nah di sini kita ganti jadi 30 aja deh. Nah 30 kemudian di save. Nah ini usernya 10 aja dulu coba ya. Kemudian di sini kita lanjut ke bagian DNS. Nah bagian DNS name-nya kita ganti nih jadi www titik belajar online ya. Ini jangan sampai salah, jangan mengetikkannya. Kita kalau salah ketika kita input di URL juga mesti sesuai, kalau nggak sesuai nanti jadi salah. Nah kemudian addressnya 20.20.20.15. kemudian di save atau nggak di add, kayaknya sih add ya, add. Nah dan di sini DNS servernya mesti on, jangan off gitu. Kemudian
Setelah itu kita close, kita minta dulu nih dari PC si Nita. Nah kemudian desktop di sini IP configuration tadi kan static, sekarang kita DHCP-in. Nah kita lihat di sini, nah DHCP request successful. Nah ini udah dapet nih. Sekarang berikutnya, nah berikutnya juga sama, dapat juga tuh ya, dapat sukses juga. Nah yang penting mah DHCP-nya dalam keadaan hidup, kalau mati nggak bakal bisa. Statik lagi, kita mintain lagi. Nah dapat kan, dapat. Nah kemudian di sini lagi sama, semuanya hampir kita samain, minta lagi, dapat lagi gitu kan. Nah sekarang kita uji coba kita uji coba dari PC-nya Nita. PC-nya Nita kita lanjut masukin di WA nya www.belajaronline.com. coba enter. Nah ya kan, bisa kan. Nah ada belajar online, terus ada isi juga, udah bisa masuk menggunakan DNS, bukan pakai angka lagi gitu kan. Nah itu sampai situ dulu. Nah, dipahamin dulu ya, kemudian nanti kita tahap berikutnya. Oke. Baik, kita lanjut lagi belajar bareng tentang Cisco. Tadi kita udah setting juga kan di bagian server ini. Di menu service-nya ada HTTP, ada DNS tadi kita udah, DHCP udah. Terus kemudian kita lanjut ke bagian email. Kita belajar ke email nih ya. Belajar ke email. Nah, ini dihapus dulu. Nah, di sini untuk email ya, SMTP service sama POP3 service itu mesti di on semuanya, jangan di offin, di on semuanya. Kemudian domain name ini sebenarnya kita bisa bikin sesuai dengan yang kita inginkan gitu, mau Gmail, Yahoo ataupun apa, Ymail atau apapun itu bisa sebenarnya sih. Nah, jadi cara buatnya kita tuh menyesuaikan nantinya di sini nih. Untuk PC ini, laptop ini. Nanti semuanya kita setting ya. Jadi untuk bagian yang email kita buat lebih dahulu domainnya mungkin lebih ini pakai Yahoo kan, lebih umumnya ya, ada Yahoo, ada Gmail, yaitu kita coba dulu aja yahoo.com. Nah pas yahoo.com domain udah kita ketik, kemudian kita lanjut ke bagian set. Nah di bagian set ini kita klik, habis diklik di bagian user kita bikin tuh namanya, misalkan tadi kita namanya Nita, kita buat Nita. Passwordnya yang gampang aja kita buat 123, kemudian tambah. Nah kemudian tambah lagi nih di sini udah muncul gitu kan. Nah di sini kemudian kita tambahin Alia, kemudian di sini passwordnya kita samain aja biar kita nggak pusing, 123 ditambah. Kemudian siapa lagi di sini, ada Faiz ya, di sini ada Faiz. Nah di sini tambah 123. Nah kemudian plus lagi yang terakhir siapa namanya, kakak ya, kita tulis kakak. Di sini kita passwordnya 123 sama. Nah kemudian habis itu kita langsung nge-close ya, pastikan ya semua kayak seperti ini ya modelnya. Nah kita close. Di sini kita beranjak ke Nita dulu. Ke Nita kita bagian desktop, kemudian masuk ke bagian email. Di email ada yang namanya konfigurasi email. Ini dia sebenarnya sih dihapus aja. Kalau misalkan emang kalian udah muncul seperti ini ya dihapus aja gitu kan. Dihapus dulu aja, kita setting ulang gitu supaya lebih bisa paham lah gitu. Nah kita hapus. Sebenarnya sih tadi bisa kalau misalkan kalian pencet clear itu langsung habis semuanya. Kalau reset jadi muncul lagi gitu, pikir aja. Nah di sini ada user information, your name-nya pakai nama yang tadi tuh, nama si Nita ya kan, nama Nita. Email address kita masukin Nita, kemudian Akeong tadi pakainya Yahoo, ingat mesti sesuai. Nah kemudian incoming mail server sama outgoing
main server, kita sesuaikan dengan IP-nya si server tadi kita buat, yaitu yang belakangnya 15 20.20.20.15. Di sini sama nih, di sini sama. Sebenarnya gampang, tinggal copy aja kalau nggak mau ribet. Copy di sini. Kalau misalkan nggak mau kayak begini, Ctrl C. Nah, kalau misalkan mau paste, sebenarnya mau cepet, Ctrl V. Nah, kayak gini. Username-nya itu tulis namanya Nita. Kemudian kita pindahin ke password 123 udah password 123 kayak gini hilang gitu. Kemudian di save. Nah, kita cek lagi nih apakah udah sesuai belum. Sesuai ya, di sini Yahoo kan. Oke, lanjut ke bagian Alia. Di bagian Alia sama, tadi ada configuration-nya di bagian email, kemudian bagian ke atas ke bagian konfigurasi email nih kayak gini munculnya, kita clear aja gitu kan, muncul nih hilang semua jadi datanya, maksudnya gitu. Kemudian kita masukin username-nya Alia, kemudian email ya kita masukin Alia Akeong Yahoo.com. Nah, kemudian di sini incoming sama tadi tuh. Kita coba kita paste pakai Ctrl V ya. Apakah masih ada? Oh, masih ada. Masih ke copy berarti. Nah, Ctrl V lagi. Nah, kemudian di sini username-nya kita masukin Alia. Passwordnya tadi udah sesuaikan 123. Makanya kalau bisa ketika kalian setting di server, kalau bisa ya di umumin aja, jangan random. Misalkan PC pertama itu 123, PC kedua 1234 atau enggak ini, takutnya kalian lupa, kan manusia itu tak luput daripada lupa gitu. Oke, lanjut. Save. Kemudian habis itu kita setting ke bagian laptop sama aja karena menu juga hampir sama ya. Di bagian laptop email, kemudian di sini ada username-nya kita masukin tadi namanya siapa, di sini juga kita bisa baca tuh namanya Faiz ya. Faiz, kita kasih Faiz, ini Faiz Akeong Yahoo.com. Nah, kemudian abis itu di sini kita paste tadi gitu, kita paste tuh masih ada nggak? Masih ada ternyata. Nah, kemudian di sini kita paste lagi, masih ada 2020 ya, 20 ini 2020 15 itu daripada IP-nya si server tadi itu yang kita buat secara statik. Makanya tadi saya bilang mesti lebih diperhatikan kembali gitu dalam men-setting ya. Kemudian di sini ada username-nya kita masukin sama Faiz juga gitu ya kan. Kemudian passwordnya 123, kemudian kita save. Nah, habis ini udah dulu, kita close. Terakhir bagian kakak. Bagian kakak di sini kita masukin sama kakak. Di sini ada kakak Akeong Yahoo.com. Nah, kemudian oncoming-nya kita paste lagi, masih ada. Nah, kemudian di sini kita paste lagi, masih ada. Nah, kita masukin kakak, di sininya sama 123. Kemudian di save. Tuh, udah. Sekarang kita coba. Nah, kalian pilih nih setelah mau yang mana. Kalau misalkan kalian lebih fokus ke dari laptop ke PC yang mana, setelah lah, bebas. Kalau saya sih milihnya dari kakak ke Alia. Kira-kira bisa saling email nggak ya? Gitu. Kita cek dulu. Nah, kalau misalkan terjadi nanti bermasalah atau enggak dalam pengemailan ada yang salah, kalian mesti perhatikan nanti tuh di bagian servisnya ya. Maksudnya di bagian server, di servis emailnya. Biasanya sih kalian lupa gitu kan. SMTP servernya servisnya itu off, ada yang on gitu kan. Dan juga perhatikan lagi di bagian sini IP-nya nih, tolong diperhatikan gitu kan, jangan sampai salah karena takutnya salah alamat kan. Nggak mungkin juga kayak Ayu Ting Ting gitu kan, nggak mau salah alamat, nggak enak. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke bagian kakaknya. Nah, di bagian kakak kita klik emailnya, kemudian kita ke atas. Di sini ada compose reply reserved. Kita kliknya compose aja. Compose ketunya itu ke Alia. Kita masih ingat kan, Alia Akeong Yahoo.com. Nah, kemudian subjeknya misalkan Madang. Terus di sininya istilah kata nih pesannya apa gitu kan. Assalamualaikum atau apa. Assalamualaikum. Misalkan seperti itu. Kemudian klik send. Nah, ini hitungannya adalah
SMTV Authentic Failure. Nah, kita lihat nih, ini alhamdulillah muncul error seperti ini. Nah, sekarang kita atasin, coba kita atasin ya. Coba kita lihat di bagian servernya ya, di bagian server, supaya kita bisa mengatasin. Untungnya aja langsung ada error gitu kan. Kita lihat email, di bagian email kita lihat di sini email udah bener belum gitu kan. Nah, mau tau nggak apa yang kurang? Ternyata namanya kakak belum ada tuh ya kan. Nah, untung tadi ada error, jadi kita tahu, kita tambahin ya kakak. Nah, kakak 1 2 3, kemudian jangan lupa plusnya tuh, baru ada namanya kakak. Nah, sekarang kita uji coba lagi. Di sini bagian email. Nah, di bagian email kita kompos lagi, kita masukin Alia, kemudian habis Alia yahoo.com. Nah, kemudian di sini ada subjeknya itu misalnya lagi madang tipe mulu kayak ini, kurang minum. Assalamualaikum. Oke, send. Nah, ya kan, jadi istilah kata tadi udah ada masalah atau nggak problem, akhirnya kita mengetahui apa sih permasalahannya, dan tadi udah langsung atasi gitu ya. Nah, sekarang kita close. Nah, ingat, untuk konfigurasi seperti ini tolong lebih fokus ya, dan jangan pernah menyerah untuk selalu mencoba. Never give up, be the best and do be the best gitu. Oke, Alia, di bagian Alia kita lihat di sini ada email masuk nggak, coba. Nah, di sini ada receive, kalau bahasa ini ada D-nya, receive gitu. Kita klik, nah tuh ada from kakak, subjeknya ini, kita lihat isinya apa. Oh, assalamualaikum. Nah, kita kirim balik, reply. Nah, kita tulis ini waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam, kita send lagi. Dan sekarang kita lihat di sini di bagian kakaknya, di kakaknya ada kiriman balik nggak gitu kan, balasan. Kita cek. Nah, udah. Nah, untuk itu kita buka nih si Alia. Nah, waalaikumsalam, ya kan, dapat, alhamdulillah. Sekarang coba kalian perhatikan kembali alur-alurnya tadi dari sebelum juga, sebelum nanti kita menggunakan perangkat yaitu router. Nanti kita bikin ada router, karena nanti juga ada materi tentang router juga sih gitu kan. Anggap aja kalau kita udah pakai router beda gedung gitu kan. Nah, nanti juga belajar memakai 2 router, 3 router gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu mencoba, karena insya Allah dengan kita selalu mencoba, selalu pantang menyerah gitu dalam hal yang emang positif buat kita, insya Allah kita menjadi orang sukses, amin. Nah, yang pastinya juga untuk aplikasi Cisco ini juga ada, memang di Play Store juga ada gitu. Cuman ya beda tampilannya aja sih sebenarnya. Makanya menyarankan, kalau saran saya, dua-duanya mesti kalian bisa bisa mahir lah, atau enggak bisa kalau misalkan kalian nggak punya laptop bisa di handphone gitu kan. Kalau nggak punya handphone bisa di laptop, ya pokoknya usahalah gitu ya. Jadi untuk the nextnya kita akan belajar bareng tentang menghubungkan router ya. Oke, mungkin itu aja dulu untuk belajar hari ini, dan juga untuk materi hari ini juga sampai sini dulu. Nanti untuk kedepannya kita bahas tentang router ya. Oke, mungkin terima kasih untuk kalian bisa menyimak tentang pelajaran Cisco ini, khususnya sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.